selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik? Ya, pastinya kita sehat karena kita masih dalam lindungan Tuhan. Dan tidak lupa juga kita harus tetap sukacita. Harus tetap sukacita ya adik-adik ya. Sekalipun kita masih ibadah secara online ya. Nah adik-adik, kakak mau menginformasikan untuk minggu kita minggu ini dan juga topiknya. Jadi minggu ini minggu ke-21 setelah Trinitatis dan yang menjadi topiknya adalah reformasi spiritualitas. Nah adik-adik sekarang coba adik-adik ambil tempat yang nyaman untuk beribadah. Bajunya dirapikan dulu, mainannya disimpan dulu karena kita mau memuji nama Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik kita mau mulai ibadah kita hari ini dengan satu lagu pujian, Bapakku datang padamu. Kita mau memberitahukan bahwa kita semua dari rumah adik-adik masing-masing bersama-sama kita datang kepada Tuhan Yesus untuk memuji, untuk mengucapkan rasa syukur kita. Yuk adik-adik kita nyanyi bersama-sama ya. Adik-adik bisa lihat teksnya. Adik-adik ikutin lagunya ya. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik, tadi kita sama-sama mengatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dari pagi, siang, malam, hingga kita bertemu pagi hari lagi, kita masih diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, kita mau berdoa, kita mau ucapkan sekali lagi rasa syukur kita kepada Tuhan. Yuk adik-adik, coba kita ambil sikap doa yang baik ya. Duduk yang rapi, tangannya dilipat seperti ini, matanya ditutup, lalu kita buat tangannya di dalam hatinya. Ya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari adik-adik ikutin doa kakak ya. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan atas segala kebaikan Tuhan kepada setiap kami. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat hari-hari yang telah kami lalui bersama-sama. Buat pagi, siang, sore, malam, hingga Tuhan pertemukan kami dengan matahari yang indah di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar juga kami mau mendengarkan firman Tuhan lewat kakak abang yang menyampaikan firman Tuhan. Mari Tuhan yang memberkati kami, berkati telinga dan hati kami.
Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagi lagu pujian kita yang kedua. Dan lagunya ini sering sekali dibawakan di kelas Simon. Nah, lagunya ini juga memiliki gerakan adik-adik. Untuk itu, kakak mau undang adik-adik di rumahnya masing-masing. Kita sama-sama buat gerakannya. Oke adik-adik? Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Ya. Oke, kita buat gerakannya sama-sama ya. Lagunya adalah Bila Roh Allah ada di dalamku. Mari adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kanan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Adik-adik, kita baru saja menyanyikan lagu pujian yang pertama dan yang kedua. Sekarang kita mau menyanyikan lagu pujian yang ketiga. Dan lagu ini juga mengawali untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga mempersiapkan kita dalam menyambut firman Tuhan. Mari adik-adik, kita menyanyikan lagu ini secara bersama-sama. Lagunya adalah Tabur firman-Mu kepadaku. Biarlah firman Tuhan benar-benar dapat kita tabur bersama dan kita tuai nanti di kemudian hari. Mari adik-adik kita sama-sama menyanyikannya. Adik-adik boleh lihat teksnya ya. Kita pelajari bersama-sama lagunya. Firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu.
Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Putri. Di sini Kak Putri akan membawakan firman pada hari ini. Tapi untuk sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Kita mulai firman ini dengan doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa menyembah-Mu Tuhan, masih bisa berkumpul Tuhan di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kiranya Tuhan apa yang Kak Putri sampaikan Tuhan masuk ke dalam hati kami dan dapat kami terapkan di kehidupan kami masing-masing. Berkati kami pagi hari ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman kita hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 1-5. Kak Putri akan bacakan, adik-adik mendengarkan dengan seksama ya. Mazmur 119 ayat 1-5. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut hukum Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Adik-adik, firman kita hari ini berisikan tentang berbahagialah orang-orang yang menurut hukum Taurat Tuhan. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak hukum Taurat Tuhan itu apa? Atau hukum Taurat Tuhan itu ada berapa? Ada 10. Kalau adik-adik masih ingat, atau adik-adik di sini yang pernah diajarin mama papa, apa sih itu hukum Taurat Tuhan? Hukum Taurat Tuhan itu atau titah-titah Tuhan. Titah-titah itu adalah ajaran Tuhan untuk kita supaya kita hidup di jalan yang benar. Kita mulai dari titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua. Titah kedua berisikan tentang jangan menyembah patung. Nah, adik-adik, kalau adik-adik pernah melihat patung menyerupai apapun, meskipun itu bentuknya binatang, bentuknya manusia, adik-adik hanya boleh melihatnya saja. Atau kalau mau foto hanya boleh foto atau melihat saja. Tapi jangan disembah ya adik-adik. Kita dilarang untuk berdoa kepada patung. Karena patung itu buatan manusia, tidak punya kekuatan apapun. Jadi, kalau kita menginginkan sesuatu, mintalah pada Tuhan. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, di sini maksudnya adalah adik-adik harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan jangan direndahkan dan jangan diejek-ejek. Apapun bentuknya itu. Jangan mengejek nama Tuhan. Yang keempat, kita harus menguduskan hari Sabat. Hari Sabat itu maksudnya adalah hari ke-7. Hari pertama sampai hari ke-6, tugas kita adalah adik-adik di rumah belajar, adik-adik di rumah bermain. Kalau mama papa kerja di luar, mencari uang, mencari nafkah. Tapi pada hari Minggu, waktunya kita untuk Tuhan, waktunya kita beribadah, waktunya kita memuji nama Tuhan, dan kita wajib ke gereja. Nah, titah kelima ini wajib adik-adik harus lakukan. Bukan adik-adik aja, Kak Putri pun juga loh. Isinya adalah hormati ayah dan ibumu. Nah, adik-adik di sini siapa yang sayang sama mama papanya? Angkat tangan. Yang sayang mama papa. Nah, adik-adik hormat gak sama mama papa? Contoh kecil hormatnya adalah kalau adik-adik minta sesuatu sama mama sama papa, adik-adik harus mengucapkan dengan sopan. Adik-adik jangan membentak mama dan papa,
Adik-adik memintanya dengan baik. Titah ke-6, jangan membunuh. Serem ya adik-adik ya. Kak Putri aja takut loh lihat orang pembunuh. Tapi tanpa kita sadari, kalau kita pernah melakukan atau melanggar titah ke-6 adik-adik. Contohnya adalah adik-adik menyakitin teman. Kita jangan sekali-sekali mencubit teman ya. Jangan sekali-sekali memukul teman, adik, ataupun abang, ataupun kakak. Karena itu melanggar titah ke-6. Titah ke-7, jangan berzina. Jangan berzina di sini diartikan adik-adik harus setia apa yang adik-adik miliki. Apapun itu. Meskipun itu barang lama, ataupun misalnya barang itu pemberian dari mama papa, tapi adik-adik langsung membuangnya. Contohnya mainan. Kalau adik-adik diberi mainan, adik-adik harus menjaga mainan itu dengan setia. Titah ke-7, titah ke-8, maaf ya. Titah ke-8, jangan mencuri. Jangan mencuri di sini maksudnya ketika kita mengambil barang milik orang lain. Nah, meskipun adik-adik mengambil barang teman di depannya, kalau dia tidak mengizinkan, berarti kita tidak boleh mengambilnya. Harus dapat izin dulu, baru kita boleh ambil. Contohnya adalah, Kak Putri mau minjem mainan temannya Kak Putri. Tapi temannya Kak Putri nggak ngizinin, berarti Kak Putri nggak boleh ambil. Titah ke-9. Titah ke-9 siapa yang sini yang tahu? Jangan mengucapkan saksi dusta. Nah, adik-adik, di sini maksudnya adalah jangan berbohong. Jangan memfitnah. Siapa di sini yang misalnya ada yang menjatuhkan atau merusak mainan temannya, tapi menuduh teman yang lain. Nah, itu melanggar titah ke-9 loh adik-adik. Karena adik-adik gak punya bukti. Adik-adik gak melihatnya, tapi adik-adik menuduh temannya. Itu kan berbohong, dan itu sama dengan melanggar titah ke-9. Titah ke-10. Titah ke-10 adalah jangan mengingini rumah sesamamu dan jangan mengingini milik orang lain. Arti dari titah ke-10 adalah adik-adik jangan sekalipun mengingini punya orang lain. Misalnya, mainan adiknya atau mainan abangnya lebih bagus daripada punya adik-adik. Adik-adik iri. Itu melanggar titah ke-10. Kenapa sih Tuhan bersabdakan hukum Taurat ini? Kenapa Tuhan menuntut kita harus berbahagia menurut hukum Taurat Tuhan? Karena kalau kita menuruti ke-10 titah tadi yang Kak Putri jelaskan, adik-adik niscaya akan hidup jauh dari kekerasan, jauh dari penguasaan diri, jauh dari masalah. Kalau adik-adik ingin damai dan sejahtera, adik-adik ikuti hukum ke-10 Taurat tadi. Kenapa? Karena kita akan bahagia kalau kita menuruti ke-10 firman kita tadi. Baik adik-adik? Nah, contoh kecilnya adalah turuti titah ke-5 dahulu. Contoh kecilnya saja, kalau di rumah adik-adik sopan sama orang tua, adik-adik nurut sama orang tua, niscaya adik-adik juga akan nurut sama Tuhan. Kalau adik-adik sayang sama Tuhan, adik-adik pasti sayang sama orang tua. Kalau adik-adik sayang sama orang tua, pasti adik-adik sayang sama Tuhan. Jadi, kalau adik-adik sudah dimulai dari menghormati orang tua, adik-adik tidak mengingini barang orang lain, niscaya adik-adik tidak akan mencuri. Niscaya adik-adik akan mudah mengikuti ke-10 hukum Taurat tadi. Sekian firman dari Kak Putri. Kiranya adik-adik dapat menyerap apa yang Kak Putri katakan tadi dan dapat adik tiru di rumah. Semoga adik-adik dapat mengikuti ke-10 hukum Taurat tadi. Itu tidak susah kok adik-adik. Gampang kok adik-adik bisa melakukannya kalau adik-adik berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan untuk
untuk dapat membantu kita menuruti hukum Taurat tadi. Nah, adik-adik, kita akhiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat yang Kau berikan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang kami dengarkan tadi dapat kami tiru di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, berkati kedua orang tua kami, berkati semua orang-orang yang kami sayangi Tuhan, kiranya kami semua berumur panjang dan dapat saya sejahtera. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesehatan kami pada hari ini Tuhan, dan jauhkanlah kami dari segala virus Tuhan dan dari segala mara bahaya Tuhan. Kiranya pandemi ini Tuhan akan cepat berakhir Tuhan, dan bantu kami Tuhan untuk menuruti semua perintah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Adik-adik, kita patut bersyukur ya untuk firman Tuhan yang masih boleh kita dengarkan tadi. Pastinya cerita yang disampaikan oleh guru sekolah minggu tadi adalah cerita yang seru. Nah, adik-adik tahu nggak, setiap nafas, setiap apa yang kita rasakan, itu semua adalah pemberian Tuhan. Nah, untuk mengucapkan rasa syukur kita untuk setiap berkat dan kebaikan Tuhan lewat papa, lewat mama, lewat kakak atau abang, mari kita mengucapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, nanti persembahannya boleh dititip ke mama atau papa ya. Nah, adik-adik, kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan dan juga dengan menyanyikan lagu pujian Gok Lasni Roha. Mari adik-adik, kita berikan persembahan yang terbaik. Kita nyanyikan lagu pujian ini dengan sukacita dan suara yang nyaring. Ayo adik-adik, kita bernyanyi.